Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, Sobat ISPI semua, di mana saja berada. Selamat pagi. Oke, Sobat ISPI, sampai kita ketemu lagi di podcast ISPI. Ingat obat, ingat ISPI. Ingat. Ingat obat, ingat. Oke. Oke, nah, Mantap. hari ini kawan-kawan, Sobat ISPI semua, kita kehadiran tamu spesial. Alhamdulillah. Oke, jadi sosok yang sangat inspiratif, luar biasa. Hari ini kita bincang santai. Siap. Mungkin temanya adalah From Zero to Hero. Oke. Mungkin from nothing to something. Oke. Nah, kayaknya ungkapan itu sangat pas untuk spesial guest kita hari ini, yaitu Dr. Abdul Syakur ya. Thank you. Jadi mungkin karena namanya itulah selalu bersyukur, Amin. sehingga Allah tambah nikmatnya, kan begitu. Thank you. Minggu lalu kita juga ketemu seorang profesor yang juga berembel-embel syukur belakangnya, yaitu Pak Prof Yandi Sukri. Kayaknya nama-nama syukur ini membuat melejitnya karirnya, karena tadi makin bersyukur makin ditambah nikmatnya. Oke. Kita bedah dalam waktu yang mungkin tidak lama ya, mungkin siapa beliau, mungkin nanti beliau bercerita sedikit tentang perjalanan karir beliau sehingga dulu. Dan teman-teman semua perlu diketahui, ini tamu kita sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Beliau ini pemegang 5 gelar doktor. Luar biasa, nanti kita dengar. Ya kan? Usia beliau jauh di bawah saya. Ya belum 40 lah. Kalau saya sudah hampir menjelang setengah abad. Nah, tapi satu pun belum punya gelar doktor saya. Nah, semoga segera menyusul. Amin. Nah, beliau ini belum 40 udah punya 5 gelar doktor. Dan ini bukan dokter kaleng-kaleng, ini serius ini dokternya, Pak Syakur ya. Serius. Oke, monggo kita dengarkan langsung, kita simak bersama Pak Dr. Abdul Syakur untuk menyampaikan ya, berbagi cerita, memberi inspirasi, memberikan semangat lah bagi kita semua agar seperti apa nanti ke depan. Ya, monggo Pak Abdul Syakur mengenalkan diri dan ya sambil bercerita terkait perjalanan hidup dan karir beliau hingga saat ini. Monggo Pak Syakur. Alhamdulillah, baik Pak. Selamat pagi. Saya di sini ini merasa bersyukur sekali diundang ke podcast Ingat ISPI, Ingat Obat. Nah, ini. Sekarang saya masih dokter, tapi insya Allah saya akan mengejar pekerjaan di Sukri. Amin. Ya, orangnya udah humble dan tentu. Perkenalkan, saya ini ya Abdul Syakur ya. Abdul Syakur, panggilannya Pak Syakur. Syakur ya. Iya. Oke. Ini kenapa Pak Syakur? Saya sampai hari ini terus mempunyai misi. Yaitu mudahkanlah urusan orang lain, maka akan dipermudah urusan kita. Mudahkan urusan orang lain, maka insya Allah akan dimudahkan Allah juga urusan kita. Iya, Oke, itu satu tagline, satu prinsip yang harus kita pegang. Oke, satu pelajaran berharga pagi ini. Yang kedua, saya ini berangkat dari orang tidak mampu. Masya Allah. Tidak punya apa-apa. Orang ya tidak lulus, ibu saya tidak lulus SD. Bapak saya pun tidak lulus SD. Subhanallah. Tapi bapak ibu ini mempunyai cita-cita yang lebih. Jangan sampai anak saya ini jadi petani. Semua keluarga saya itu alhamdulillah sudah lulus SD. Alhamdulillah. Berapa bersaudara Pak? 3. 3 bersaudara. Dan semuanya sudah S1. Saya sendiri ini mungkin yang didoakan orang tua kuliah tidak akan pernah berhenti. Masya Allah. Itu saja. Ya. Oke Pak. Ini bagi adik-adik di sini nih, ya. di ISPI Banjarmasin. Ini swasta. Dulu saya kuliah di swasta. Pertama S1 saya Pak, itu di Universitas Kanjuruhan Malang. Kanjuruhan. Ya, wah, yang lagi tenar sekarang Kanjuruhan ya. Iya, tenar sekali itu. Semoga bisa dibangun. Berarti Pak Syakur asli Malang ini ya? Iya, saya. Kecil besar di Malang ini? Oh enggak, saya sejak kuliah aja di Malang. Oke, kecil di mana? Kecil saya di Madura. Oh, Madura di mana? Sumeneb, Pamekasan? Sumeneb. Terpinggir sekali di Sumeneb. Ya, tapi halus. Ini iya, positifnya. Iya, betul. Kemudian Pak,
saya karena tidak mampu lulus di 2009. Kemudian kuliah lagi Pak saya Pak di S2 di Universitas Islam Malang. Unisma ya. Unisma. Unisma. Ya kampusnya para Nahdien ya. Sekarang udah keren kampusnya. Keren ya. Saya masuk 2012, lulus 2016. Bukan karena tidak mampu Pak. Kenapa kok lama 4 tahun itu ceritanya? Iya, ceritanya begini. Saya sambil ngajar, sambil mencari banyak ketinggalan. Tapi tidak menyurutkan saya untuk menjadi seorang ilmuwan. Menuntaskan kuliahnya. Jadi itu Pak. Jadi haus ilmu ini ya? Haus ilmu. Jadi selesai S2 di Unisma? Lah ini dia. Jadi saya setelah di 2016 ya itu ya? 2016. Alhamdulillah saya dicibir oleh rekan kerja saya. Saya maaf Mas Sakur kalau Anda itu tidak melanjutkan, cibirannya positif. Malah memberi cambuk positif. Kalau tidak melanjutkan ke S3 begitu apa katanya? Kalau nggak melanjutkan ke S3, mohon maaf belum dikatakan sukses. Belum sukses ya kalau? Iya katanya seperti itu. Gimana saya nih teman-teman semua berarti karena belum S3 belum sukses semua. Belum sukses. Dari cibiran itu, saya alhamdulillah punya semangat. Alhamdulillah 2,5 tahun saya udah selesai, tinggal mengambil ijazah 3 tahun lebih sedikit. S3? Iya. Pertama S3 di mana? Iya, saya di universitas ya agak besar lah di Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Masya Allah, itu bukan agak lagi, itu universitas besar itu. Awalnya tidak linear Pak saya. Tapi minimal saya punya motivasi doktor dulu. Dokter bidang apa waktu itu yang pertama? Waktu itu saya doktornya ilmu lingkungan. Lingkungan ya? Iya. Angkatan kedua. Gitu. Ngambil dokter lagi yang kedua? Ngambil dokter lagi yang kedua yaitu di maaf ini cerita sedikit. Oke, monggo. Karena saya ini menjadi pimpinan di salah satu PTS di Jawa Timur, utamanya farmasi ya. Saya tidak mau nganggur. Ya, saya ngambil lagi yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah? Iya. Kenapa kok ngambil ekonomi syariah? Ya, karena apa? Saya maaf jauh dari keluarga waktu itu. Dari Malang ke Surabaya kan jauh. Tidak pulang setiap hari. Kemudian saya ngambil ekonomi syariah ketimbang nganggur. Ketimbang nganggur saya harus menambah keilmuan. Ngambil ekonomi syariah di kampus yang agak kecil juga. Itu di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Wah, Sunan Ampel ini universitas yang tidak bisa dianggap sebelah mata ini. Iya, alhamdulillah. UIN Sunan Ampel ya. Kita sini punya UIN Antasari, sana UIN Sunan Ampel, di Jogja ada UIN Sunan Kalijaga. Jadi alhamdulillah saya 2,5 tahun selesai juga. Selesai 2,5 tahun? Iya. Masya Allah. Dokter ilmu syariah ini, ekonomi syariah ini? Iya, dokter ilmu ekonomi. Ekonomi syariah. Yang kedua? Lanjut lagi nih? Lanjut lagi saya. Jadi enggak capek apa sekolah terus ini Pak Sakur ini ya? Begini. S3 terus nih. Enggak dia bagi-bagi yang lain tuh anunya kok Pak Sakur semua nih yang sekolah ini. Itu biaya sendiri apa biaya? Biaya sendiri semua. Masya Allah. Uang semua itu ya? Iya, ini bukan daun yang saya bayar. Masya Allah. Tapi jadi kan uang gaji penghasilannya habis untuk sekolah lagi. Di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Jika Anda menuntut ini, insya Allah kebutuhanmu akan dilebihkan dan dicukupkan. Oh begitu ya? Lah iya. Jadi saya tidak pernah kehabisan uang Pak. Ada aja rezekinya. Ada aja. Entah bagaimana Allah tidak disangka-sangka memberikan. Enggak ada telat bayar SPP begitu disanksi. Lancar-lancar aja ya. Luar biasa. Enggak pernah direncanakan juga nih uangnya ya pas-pasan per semester aja nih ya sebenarnya. Iya, jadi begini Pak. Kalau saya dulu gaji di salah satu PTS itu 10 juta, itu saya ambilkan 2 bulan saya habiskan. Saya sisihkan aja. Begitu. Tapi sesuai dengan janji Allah. Janji Tuhan kita terhadap kita. Apabila Anda menuntut ilmu, insya Allah akan dicukupkan. Dibukakan pintu-pintu rezekinya. Iya, dimanapun itu. Jadi sudah 2 nih dokternya. 2 dokter. Yang ketiga, karena saya sejak 2015 sampai 2021 kemarin mimpin PTS terus. Ya. Tentunya saya kan harus tahu hukum. Hukum, betul. Ya. Saya juga bergeser sedikit ke
Jawa Tengah. Oke. Karena di Jawa Timur sudah, wah ini harus peningkatan. Semakin ke barat kan pendidikan itu semakin kuat. Makin kuat. Ya, Oke. saya ngambil di salah satu kampus PTS. Tadi kan dua udah negeri itu. Ya, betul. Ini swasta. Oke. Tapi maaf, swasta yang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ya ini mohon izin, bukan sembarangan. Untuk meluluskan itu butuh tenaga dan pikiran. Oke. Waktu. Saya ngambil ilmu hukum, S3 ilmu hukum. S3 ilmu hukum. Ya. Ini alhamdulillah lulus juga 2 tahun setengah. 2 tahun setengah semua ya? Iya. Karena apa? Saya niati benar-benar. Doktor ilmu hukum ini ya? Doktor ilmu hukum yang dari ketiga. Universitas Islam Unisula. Oh, Unisula. Sultan Agung. Semarang. Iya, Semarang. Oke. Ini kampusnya para Mahkamah Agung. Iya. Ya. Bukan main ini. Bukan main. Ini yang ketiga nih dokternya nih. Dokter yang ketiga. Yang lanjut. Lanjut. Saya jujur ya, memandang salah satu PTS yang sudah matang. Saya harus kuliah di sana. Saya mau mencari ilmunya. Dan bagaimana kok bisa besar seperti itu? Saya teliti sekalian. Ya. Bidang apa ini? Ini awalnya bidang ilmu sosial dan politik. Sosial politik. Iya. Sospol. Sospol. Tapi karena nomenklaturnya berganti ke sosiologi. Sosiologi. Tapi rumpun ilmunya sama itu, mirip. Ya gitu ya. Ini kan peraturan pemerintah ini. Oh. Sehingga nomenklaturnya menjadi ilmu sosiologi. Oke. Lah ini Pak yang agak lama saya. Ya saya jujur aja, saya katakan sebaik-baiknya, saya 6 tahun Pak. 6 tahun ya. Ya berarti ada yang beririsan dong dengan beberapa S3 tadi ya? Oh iya, nyambung ini. Ada yang beririsan ya? Iya. Yang keempat tadi ya? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Sosiologi. Ini maaf, ini kampus yang mungkin nasional dan internasional sudah tahu. Oke. Ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Iya. Oh. Ini yang kampusnya keempat ya. Menteri-menteri kita di situ. Lah. Iya. Dan pimpinan-pimpinan menteri-menteri kita. Orang pendidikan semua ya. Tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ. Tokoh-tokoh Muhammadiyah di situ. Iya. Ya, itu yang Pak Malik Fajar. Pak Menko sekarang. Nah, terus yang kelima? Yang kelima ini dokter sosiologi. Yang kelima ini saya harus melinirkan diri. Linear sekarang dengan ilmu aslinya yang awalnya. Kemarin satunya apa? S1 bahasa Inggris, S2 bahasa Inggris, S3 berarti bahasa juga nih terakhir. Ilmu bahasa. Insya Allah nanti 2023 ini semoga September bisa ujian terbuka. Ya, by research. Saya tidak by course. Kenapa kok saya gak by course? Saya pengen tahu kayak apa sih by research. Jadi ini di kampus universitas kecil juga. Ya dekatnya UGM. Ya, kenapa kok saya bilang kecil? Wah, kalau besar takutnya saya gak bisa lulus. Seperti itu. Nah, ini motivasi saya, bukan mengecilkan kampus itu, bukan. Saya memotivasi diri. Ya di Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, ini bukan kecil-kecil mah. UNY itu mah kampus tempat para guru-guru di situ kan? Iya, IKIP Jogja dulu, sekarang dari UNY. Itu. Ini sudah tertutup ya. Insya Allah tinggal terbuka. Kemarin sudah dilihat. Nilainya udah summa cum laude. Masya Allah. Ini yang kelima. Ini jadi yang masih progres yang terakhir ini ya. Iya, yang masih progres jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau ini ditakdirkan nanti sama Allah ada dari Universitas Islam Malang Mas. S3 PAI, tapi belum lulus. Ini saya sampaikan sebaik-baiknya. Yang keenam ini berarti. Ini yang keenam. Kemudian ada lagi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Surakarta. Iya. Ini doktor pendidikan. Pendidikan ya? Ya, gak ada pendidikan apa? Pendidikan. Lengkap ini. Kemudian itu yang ketujuh itu. Ketujuh. Yang kedelapan ada Universitas Satyagama. UGama. Ya, Jakarta ya. Iya. Tapi itu bidang ilmu pemerintahan. Masya Allah. Ilmu pemerintahan. Jadi itu yang ke-8. Ini yang ke-8, yang ke-9. Ya karena saya harus tahu manajemen ya. Ini swasta lagi nih. Semoga saya bisa lulus karena 1 semester ini saya sudah tidak aktif. Tapi
masih mempunyai keinginan untuk menyelesaikan disertasinya, yaitu di Universitas Dr. Sutomo ngambil manajemen. Dr. Sutomo. Ya. Ya itu yang ke-9. Yang ke-10 itu saya ngambil di kampus negeri yang prestisius. Oke. Ya di universitas ini enggak sesuai nama sebenarnya, tapi keren. Universitas 11 Maret. Oh, UNS Surakarta. Ya, UNS. Ini ngambil ilmu linguistik. Linguistik lagi? Iya. Berarti 2 linguistiknya nih. Iya. Ini di UNY juga bahasa iya, juga. Ilmu bahasa. Di UNS juga. Iya. Kemudian 10 itu. Yang ke-10, yang ke-11 itu ngambil yang bener-bener murni pendidikan bahasa Inggris. Saya jalan-jalan ke Bali ini. Di mana ini? Ya, Universitas Pendidikan Ganesha. Ganesha ya? Iya. Ini baru semester berapa ya? 4 insya Allah. Tapi sudah proposal saya. Nah, ini. Gimana? Harus kita luar biasa ini. Ada 11, ada 4 sudah yang lulus, 7 lagi ngantri. Iya. Ya. Ada lagi. Masih ada? Nah, ini faktor saya sering baca bukunya Bung Karno. Apa yang dibaca dari buku? Apa pesan apa yang diambil dari buku itu? Pesan-pesan begini. Bung Karno ini memiliki 26 kalau nggak keliru. Bidang ilmu yang berbeda. 26? Iya. Itu motivasi saya. Maaf. Ini hanya motivasi saya. Termasuk beliau mengetahui tentang agriculture. Agriculture ya? Iya. Berarti otomatis pertanian. Oh. Iya kan? Saya juga ngambil nih di kampus di Jawa Timur. Ini maaf ini kampus prestisius ini. Yang ke-12 ini ya? Ini yang ke-12, yaitu di Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. UPN Surabaya. Ya, ngambil apa? Agribisnis. Agribisnis. S3. Ya bukan S2 ini. Kalau S2 gak usah ditanya. Solusin berarti ini sudah. Iya. Yang terakhir ini Pak. Ini terakhir. Nomor 13. Nomor 13 ini Pak, saya ngambil di kampusnya paramiliter. Paramiliter, Unhan? Bukan, di Jawa Timur. Jawa Timur? Ya, di UHT. Universitas Hang Tuah, Surabaya. Oke, Hang Tuah. Ya. Jurusannya apa nih bidang ilmunya? Di situ ada 2 jurusan. Itu saya ngambil administrasi publik. Konsentrasinya kemaritiman. Ini. Nah, itu sih Pak, ini pasti doa. Saya himbau ke adik-adik semuanya. Ya, semoga nanti ini menjadi motivasi. Ya, nasib itu bisa dirubah oleh diri kita sendiri. Bukan oleh diri kita sendiri. Iya, tidak peduli dari manapun asal kita. Tidak peduli. Karena kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dan kita tidak bisa memilih lahir di mana. Tidak bisa. Tapi kita bisa mengatur kita mau jadi apa ke depan. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Ini. Jadi ini dan capaian yang paling prestisius saat ini saya alhamdulillah di tahun 2022 itu ini banyak orang yang menginginkan ini Pak sebenarnya. Ya menjadi asesor daripada perguruan tinggi. Asesor di perguruan tinggi. Lamdik. Lam pendidikan ya. Lam pendidikan bukan Ban PT loh ya. Lam pendidikan. Takut ya. saya salah menyampaikan. Ya. Tapi miliknya perguruan tinggi kan. Milik perguruan tinggi. Itulah capaian prestisius saya. Masya Allah. Kalau yang lain-lain ya menurut saya biasa-biasa saja. Oke, Sobat Iswi, ini luar biasa. Ini saya baru dapat seorang tamu ya, silaturahim ke Banjarmasin, makanya saya bajak nih ya. Saya harus kita dengarkan insight pencerahan beliau, wawasan dan pengalaman keilmuan. Ada 13 pendidikan doktor yang sedang beliau geluti, 4 sudah selesai, 1 menunggu terakhir ya, final. Ke depan ini 5 gelar doktor, ada 8 lagi yang ngantri di belakangnya. Ya. Iya. Oke, ini kalau kita masukkan rekor muri ini kayaknya layak ini teman-teman Sobat Iswi ya. Tapi saya yakin bukan itu yang dicari Pak Dr. Sakur ya. Bukan sekedar rekor muri, tapi mungkin apa sebenarnya yang dicari sih dengan sekian banyak ragam ilmu itu? Kan 1 dokter cukup lah. Dokter geluti sampai guru besar kan selesai sebenarnya. Kenapa Pak Dr. Abdul Syakur ini, seorang Abdul Syakur nih anak Sumeneb di Pulau Madura di sana, ya toh? Iya. Jauh-jauh mengejar ilmu ke sana kemari sampai 13 pendidikan dokter yang digeluti.
4 selesai, 1 hampir selesai, 7, 8 lagi ngantri. Dan insya Allah kita doakan bersama semua akan sukses gitu ya. Dan setiap ke Kalimantan Selatan selalu akan hadir di podcast kita ya kawan-kawan. Nah, apa sih yang motivasi Pak Dr. Abdul Syakur kok mencari bidang ilmunya begitu luas, sementara tidak mengejar guru besar dulu, malah melebarkan pengalaman, pengetahuan dengan bidang ilmu yang beraneka ragam seperti itu. Apa yang ingin dicari? Ini pro kontra. Pro kontra. Ada seorang profesor guru saya mengatakan, buat apa? Guru besar itu hanya satu. Ya. Oke. Saya terima. Saya tidak pernah menyangkal. Iya, Prof. Akan kami ikuti arahan. Ada yang satu lagi, guru besar. Ini fenomenal juga. Waktu itu guru besar saya yang memberikan peluang-peluang untuk saya. Ya, saya juga dulu doktornya S2-nya 2. Kemudian emang Mas Syakur, kalau dari sisi keilmuan, pandangan kita semakin banyak keilmuan itu semakin luas dan semakin gampang semua urusan akademik ini. Jadi ya pro kontra, tapi pada diri saya ini adalah doa ibu. Doa ibu. Iya, sama. Yang kedua, karena saya selalu ketemu dengan berbagai macam orang, ya baik di dalam komunikasi, dalam bidang hukum, ekonomi, politik, kemudian berorganisasi tentunya, baik itu di akademik maupun non akademik. Tentunya di saat mereka berbicara apa, minimal saya ngerti dasar. Itu saja. Dan pasti udah hukum nyata, jelas implementasinya, yaitu sebagai pimpinan tidak bisa hanya satu kacamata. Punya banyak kacamata, biar lebih luas dan lebih bijaksana. Iya. Ya. Inilah Pak, manfaatnya saya tidak harus menyombongkan diri. Kenapa kok gak masuk ke Muri? Coba nanti mudah-mudahan Allah mentakdirkan saya. Di saat jadi guru besar, mungkin akan saya gambarkan menjadi motivasi adik-adik yang berangkat dari desa, yang maaf ya kurikulumnya kurang jelas, tapi jadi mahasiswa yang bermanfaat, jadi orang yang bermanfaat. Iya. Bermanfaat itu yang penting. Memberi manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk kemanusiaan dan untuk peradaban ya. Iya. Di era society 5.0 ini. 5.0. Ya, ini era society sekarang. 4.0 akan ditinggalkan seperti itu. Belum selesai kita lompat lagi ke 5.0 ya. Iya, 5.0 ini. 5.0 era society. Ini ke depan saya yakin banyak anak-anak kita di bangsa ini yang sedikit-sedikit mengeluh. Ciri-ciri memang 5.0 anak-anaknya mungkin zaman milenial ya. Iya. Anak milenial menghadapi 5.0 mengeluh ya. Iya, mengeluh tentunya. Dan saya yakin ke depan di bidang kesehatan, karena saya ngomong di ISPI ini, tolong Pak dipikirkan. Sekarang sudah berbasis gadget. Berbasis gadget. Iya. Berbasis gadget. Iya. Utamanya kesehatan mata ke depan. Ini harus dibuka prodinya mungkin. Siapa tahu bisa buka S1 refraksi optik. RO ya. RO. Ini perlu dipikirkan nih Pak. Gitu. Ini kembali ke podcast kita. Ini buat saya. Buat ISPI ini ya. Semoga ke depan adik-adik di ISPI ini menjadi masyarakat dan manusia yang bermanfaat dan tangguh. Sebelum kita closing statement, kita minum dulu. Ini ada kopi khusus dibuat untuk spesial tamu kita ya. Bismillah. Baik. Ini waktu kita sudah semakin mepet, semakin di penghujung sesi. Mungkin ada satu pesan pada kami sebagai para pengajar, sebagai pendidik, sebagai dosen di ISTI. Yang pertama juga kepada teman-teman adik-adik dan mahasiswa kita, juga banyak yang dari daerah, banyak yang tidak mampu secara finansial, banyak orang biasa, ya seperti itu. Dan
juga mungkin untuk kampus ini secara kelembagaan. Nah, ada pesan, ada nasihat, ada statement-statement yang bisa menjadi pegangan kami dari pengalaman panjang Pak Dr. Abdul Syakur. Oke, monggo. Terakhir ini karena closing statement ya. Iya. Untuk adik-adik ini. Ya, adik-adik mahasiswa. Mahasiswa dulu. Menjadilah orang yang baik. Menjadilah orang yang baik, tangguh, tanpa melihat background. Tanpa melihat background. Ya. Background diri kita dan yang orang yang akan kita berubah gitu ya. Iya. Kalau kita punya keinginan apapun, lewat itu. Berbuat baik sajalah. Berbuat baik saja. Tangguh saja dalam berbuat baik itu. Iya, apapun. Oke. Itu satu. Itu prinsip dasar penting ya. Berbuat baik saja dan tanpa lihat background. Iya. Oke, kepada siapapun itu. Kepada siapapun. Oke. Dan jadilah pribadi yang tangguh. Yang tangguh. Oke. Ya dikit. Kemudian untuk dosen. Oke. Ya tolong ya ke depan rupanya kalau kita lihat kita tidak bisa berpuas diri. Ya berpuas diri, tidak cukup berpuas diri. Tidak bisa berpuas diri. Iya. Oke. Kalaupun sudah sudah berkarir bagus di ISPI. Sudah punya penghasilan yang cukup, sudah berkarir bagus, punya rumah yang cukup, punya fasilitas yang lengkap. Tidak sekedar itu saja sebenarnya. Tidak boleh berpuas diri. Iya. Kenapa tidak boleh berpuas diri? Ini, Pak. Jadi dulu S2 itu udah luar biasa. S2 dulu luar biasa. Iya. Tapi sekarang harus doktor minimal. Dan lektor kepala. Jabatan fungsional. Kenapa ini untuk institusi, untuk desa, untuk bangsa. Ini. Oke. Harus itu. Kalau bisa guru besar, Pak. Tidak mustahil kampus swasta pun bisa punya guru besar. Sementara dulu kan seolah-olah kampus negeri aja guru besar. Lah, undang-undangnya sama loh. Undang-undangnya sama. Perlakukan sama semua. Perlakuannya sama. Sekarang ada peraturan baru dari Menpan RB itu lebih enak di swasta. Ya. Oke. Ini untuk para bapak ibu dosen. Iya. Ini untuk para bapak ibu dosen. Yang kedua, saya yakin kalau sudah doktor manajemen dirinya tempa dengan baik. Manajemen diri. Manajemen diri ya. Iya. Itu yang kedua untuk. Ini terakhir mungkin itu. Ya. Oke. Kalau di S3 tentunya perlakuan kita tetap bersama. Selangkah ke guru besar sudah ada. Perlakuannya juga berbeda ya. Yang otoriter habis itu. Lebih bijak ya. Lebih bijak, lebih kontribusi ke ilmunya lebih bagus. Ya, itu yang bisa saya rasakan. Untuk institusi ini ya. Untuk Stikes ISPI saya harapkan ke depan yang mohon izin pertama harus bisa meningkatkan ke institut minimal. Yang kedua ke universitas. Tapi yang berkarakter. Iya. Jangan menciptakan S1 yang menciptakan pengangguran terdidik. Ini jangan. Malah menjadi masalah bangsa yang baru ya. Kita jadikan solusi terhadap masalah bangsa. Ya. Berkontribusi untuk betul mencari solusi masalah bangsa ya. Oke. Yang aplikatif, yang langsung berdampak terhadap perkembangan masyarakat minimal di Banjarmasin ini, Pak. Oke. Itu, Pak. Oke. Ya, siap. Sobat ISPI, waktu jugalah yang mempertemuan kita, waktu jugalah yang mengakhiri pertemuan kita. Oke. Saya selaku host di acara podcast pagi ini, Pak Yugo Susanto bersama spesial guys kita adalah Dr. Abdul Syakur, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa ingat obat, ingat ISPI. Oke, demikian dari kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.